cara kita untuk memberikan solusinya apa? Nah, dengan cara steril gitu kan. Harus ada yang mau berkontribusi. Kalau misalkan orang hanya ngeluh, hanya ngeritik tapi nggak ngasih solusi. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Selamat datang di Cerita Fauna. Buat sobat fauna yang ada di rumah yang mungkin belum download Fauna, langsung aja di-download sekarang juga di handphone kalian. Dan kalau yang sudah download atau sudah punya aplikasinya, boleh langsung di-update karena banyak banget fitur baru yang ada di Fauna. Dan ini baru aja soft launching, langsung aja. Salah satunya ada Fauna Care buat kalian semua yang mungkin ada membutuhkan untuk penolongan pertama hewan yang sedang sakit di rumah, bisa langsung chat dengan dokter. Ada Fauna Foundation untuk kita dapat membantu para hewan-hewan yang membutuhkan di luar sana. Dan juga ada Fauna Adoption, jangan buang hewan kalian. Yuk mari sekarang kita cari adopsi para orang-orang yang ingin mengadopsi baru. Dan juga ada Fauna Shop yang di situ akan ada banyak sekali kebutuhan hewan yang kalian perlukan. Nah, seru banget nih hari ini karena aku kedatangan bintang tamu. Ini teman, meskipun kita tuh jarang banget buat ngobrol cicat, tapi karena kita mempunyai sebuah advokasi yang sama, jadi connected ya. Kita langsung aja sambut. Inilah dia langsung ya, kayak gitu ya. Kak Ulan. Boleh diperkenalkan Kak Ulan kepada sobat fauna? Hai, aku Ulan. Tinggal di Tangerang Selatan, tempatnya di Serua, di Ciputat. Saat ini aku lagi ngurusin anjing-anjing sama hewan, kucing terutama. Yang aku urus itu ada 8 ekor anjing dan ada 15 kucing di rumah. Wow, luar biasa. Mungkin kalau misalnya mengira ya Kak Ulan ini kan mungkin kayak ini ya, shelter atau rumah singgah atau apa, bukan. Kak Ulan ini aktivis bukan. Ya Kak Ulan ini pribadi gitu. Dan yang pertama kali ya aku first impression Kak Ulan itu kan kita ketemu di forum animal welfare ya. Kita sama-sama belajar. Iya, tahun lalu. Ini kita mau lagi ya kan. Kak Ulan ini sebenarnya awalnya itu aku tuh kayak udah ada kayak wah kok keren banget nih cewek karena ikonik gitu kan, pakai kebaya terus pakai janggan ya, kebaya janggan kan, pakai kain terus kayak tasnya tuh bener-bener kayak yang tas-tas yang Bali banget gitu kan. Terus kita lagi ke forum animal welfare gitu kan, kok lucu gitu. Nah mungkin bisa diceritain gimana sih kesinambungannya antara si animal welfare ini sama kehidupan Kak Ulan gitu. Sebetulnya gini, berawal dari kita pelihara sendiri gitu ya. Kemudian ketika kita pelihara itu kan kita belajar bagaimana merawat dan memelihara hewan. Tidak hanya ngasih makan, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kehidupan hewan ini supaya mereka ini punya kehidupan yang baik, yang bukan yang wajar ya, yang layak ya, yang katanya bagus adalah yang layak, bagaimana selayaknya hewan. Meskipun karena mereka kebutuhannya basicnya adalah hanya tempat tinggal dan makan, tapi ada hal yang lain harus kita perhatikan untuk kesejahteraannya. Five freedom ya. Betul, tentang kebahagiaannya, psikologinya, kemudian bagaimana dari dia sakit, lapar dan sebagainya, bagaimana dia berinteraksi dan harus bisa mengekspresikan diri gitu kan. Tertarik juga ternyata kehidupan hewan itu nggak cuma kucing sama anjing. Begitu belajar, ada tentang animal wildlife, ada tentang advokasi tentang hewan-hewan yang ada di misalkan topeng monyet itu nggak boleh kenapa gitu kan. Ada animal rights, ada animal ethics. Nah itu belajar. Kebetulan kemarin ada kegiatan itu ada beberapa tema dan isu yang kita sama sekali nggak tahu karena awam ya. Kadang kita bukan orang yang yang hewan ternak ternyata juga ada ininya sekali. Kan. Udah belajar, akhirnya di situ kita punya pengetahuan baru.
Dan sayangnya kan teman-teman aktivis yang lain itu kan bilang juga, ayo gimana kita bisa mengajak orang awam akhirnya bisa datang hadir di kegiatan itu. Karena kalau aktivis sudah pasti hadir. Iya. Bagaimana tapi ilmu-ilmu ini bisa kita sampaikan juga ke orang lain supaya di forum itu juga orang-orang yang sepertinya tidak mengerti, jadi akhirnya setelah kegiatan itu akhirnya pengetahuan bertambah. Betul. Gitu. Iya, jadi banyak banget sih yang bisa kita kulik di forum animal welfare, dan ternyata itu kalau kemarin nih yang aku tangkap itu bukan cuman hewan peliharaan aja, tapi betul. hewan ternak yang ternyata ikan dia nggak Harus boleh sejahtera. Iya, harus sejahtera. Hewan lele, even itu lele ya. Ayam, ikan itu dia meskipun hewan ternak tapi dia harus bener, nggak boleh kita overload untuk pengembangannya, pembudidayaannya. Nggak bisa ternyata. Wow. Nah terus Kak Ulan kan tadi diceritakan ada berapa tadi 8 anjing dan 15 kucing. Itu di rumah ya? Iya, tapi aku juga di sekitar rumah itu aku berusaha untuk steril. Kucing-kucing yang bertemu aku langsung daftarin buat steril. Karena apa? Kalau di lingkungan perumahan yang menjadi perdebatan domestik adalah kucing. Dia beranak, dia ninggalin kotoran, dan banyak orang nggak suka. Oke. Nanti nggak usah di-cut. Nanti Gesi ngomong sama Bang Muklis nanti Kak Ulan masih ada berapa anabul teman kita itu mau ada steril gratis. Ngomong sama Bang Muklis. Ya kan jadi di sini bisa kita saling connected ya melalui Fauna ini baru di podcastnya, apalagi di forumnya kalian bisa langsung cari-cari sendiri informasi-informasi yang ada di forum Fauna, forum aplikasi Fauna tentang hewan kalian yang kalian butuhkan gitu kan. Nah terus jadi temen aku itu mau bikin ini buat steril gratis kan lumayan Kak. Iya itu penting banget karena banget. Ini di lingkungan itu yang menjadi permasalahan di masyarakat. Kalau orang mau misalkan dia nggak suka, itu kan kita nggak bisa mengontrol perilakunya dia gitu kan, apakah itu akan dibuang atau ditendang atau di apalah gitu kan. Cara kita untuk memberikan solusinya apa gitu kan, dengan cara steril gitu kan, harus ada yang mau berkontribusi. Kalau misalkan orang hanya ngeluh, hanya ngeritik tapi nggak ngasih solusi, gimana? Karena dimanapun itu berada itu akan jadi lingkaran. Iya, pasti ada. Ya kan yang saat ini kita bisa adalah kayak menekan populasinya ya. Dengan cara apa? Ya itu juga kita juga punya beberapa campaign untuk di daerah-daerah juga untuk kita bisa steril stranger supaya menekan populasinya. Itu penting gitu, banget sih. Benar. Nah terus bisa membiayai ini semua dari mana? Jadi berawal itu ini sebenarnya nggak sengaja karena di 2020 itu kan masuk pandemi. Betul. Ini aku cerita awal banget. Jadi 2020 itu kita udah mulai segala aktivitas bisnis kan shutdown kan. Aku punya temen dia punya konveksi. Terus dia cerita, Lan, konveksi gue udah mau bangkrut. Tadinya 12 pegawai, gue rumahkan 6, tinggal 6 gitu kan. Ini hanya menyelesaikan kerjaan aja yang ada. Gue mesti ngapain ya Lan gitu kan. Ntar ya gue mikir dulu gitu kan. Awalnya pada saat pandemi tagline jaga jarak itu kan sangat top of mind. Akhirnya kita buat kaos jaga jarak. Tapi setelah pandemi kan itu kaosnya udah nggak ada. Udah selesai isunya. Sudah boleh pakai masker udah nggak selesai ada. Gitu kan. Orang-orang sudah meninggalkan kaos jaga jarak itu. Jaga jarak itu kaosnya laku di atas 1000 item. Wow. Padahal aku ngejualin di lingkungan sekitar gitu kan. Terus aku berpikir kenapa nggak ngambil isu ini? Gitu animal kan. welfare. Iya gitu kan. Aku tuh cuman mencoba ngeprint atau produksi 2 lusin aja. Terus abis itu setelah aku tahu nih segmennya siapa gitu kan, teman-teman sama penggiat-penggiat yang aku kenal. Terus aku posting di Instagram, aku jualnya tuh nggak pernah di e-commerce Mbak. Karena aku selalu menekankan bahwa ketika aku menjual merchandise ini, aku sekalian edukasi. Itu dari 2020 sampai sekarang. Itu touchdown udah 2.000 pieces. Wow, 2.000 pieces merchandise ya. Itu di luar kaos. Karena aku juga pakai merchandise gantungan kunci sama tas. Kenapa nggak di e-commerce? Karena
aku mau lihat nih reaksi orang ketika aku Ngeliat kan jualannya itu. gini, nge-DM orang yang ada di Instagram atau di Facebook yang mereka ikut komen di grup-grup anjing, kucing atau di shelter. Jadi beberapa orang yang lo tuh dari mana kalau gue pro tentang ini gitu, mereka juga kaget gitu kan, karena kakak kasih komen atau memberikan apalah itu istilahnya, komen tentang kejadian atau isu tentang animal welfare gitu kan. Dari situ reaksi orang terhadap merchandise itu tuh beragam. Ada yang kaos ini nggak penting ya gitu, ada yang seperti itu, ada yang setuju banget reaksinya, ada yang kenapa cuma anjing kucing aja sih yang dipermasalahin, kenapa nggak hewan lain. Itu menambah sebuah perspektif sebenarnya ya. Kenapa akhirnya aku saklek banget tentang campaign ini, ternyata nggak semua orang paham. Betul. Apa yang kita kerjain ini sebetulnya nyolekin orang-orang yang punya mindset yang beda sama kita nggak apa-apa, gitu kan. Tapi at least kita bisa ini loh sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, tapi lo cuek aja, gitu. Ketika ada hewan yang sebagai objek kekerasan, gitu kan, reaksi kita gimana, gitu kan. Karena ini nggak cuma tentang anjing atau anjing atau kucing, tapi kalau misalkan ada hewan lain yang kamu tahu di jalan atau di lingkungan kamu ketika menjadi objek kekerasan, mereka tuh nggak tahu mesti ngapain. Mesti lapor kemana, tindakan awal yang mereka lakukan itu reaksi mereka takut gitu kan. Tapi setelah takut itu apa yang mereka harus lakukan gitu. Kadang sih karena kita membuka pikiran orang awam itu kan lebih susah daripada kita membuka pikiran orang yang memang sudah ada intensitas untuk ketertarikan untuk isu ini. Dan juga sama Kak, kayak aku, kita bikin Fauna Foundation dengan harapan buat teman-teman itu bisa membuka penggalangan dana ya, tanpa nanti bisa kalau misalnya mungkin ya di platform lain gitu kan ada penggalangan dana soal hewan gitu kan, pasti kan kita ketutup sama bencana alam segala macam. Isunya pecah. Iya, karena kan memang concernnya mereka bukan fokus di dunia hewan kan, banyak juga yang lain dibantu. Nah, ada banyak yang komen, ngapain sih mesti bikin kayak begitu untuk hewan? Kenapa nggak buat manusia aja? Manusia banyak loh yang membutuhkan, manusia banyak yang ini. Tapi tanpa disadari bahwa kita kan hidup di dunia ini kan nggak sendirian, nggak hanya ada manusia juga. Juga ada hewan yang mereka juga mempunyai hak yang sama, hak untuk hidup. Apalagi kadang kita nggak mikirin bahwa rumahnya mereka itu juga udah kita rusak kan, kayak gitu. Jadi aku paham banget sih. Yang menariknya adalah yang paling deket deh yang kita ada kerusuhan di Sudirman kemarin itu kan shelter Baso itu kan tempat tinggalnya kucing-kucing gitu kan. Dari situ kita bisa lihat bahwa turun ke jalan yang kemarin. Aku belum sempat karena beberapa teman yang di kantor yang kantor di situ mereka menyempatkan diri, yang aku ini ya maksudnya sebelum mereka ke kantor dan pulang kantor terus mereka sempat-sempatin ke shelter itu, ke stasiun itu, busway itu ngasih makan. Nah, mereka masih di situ, mereka ngumpet di kolong gitu kan. Itu sebenarnya ya apa ya? Sebenarnya ada, cuman kita kan reaksi orang macam-macam ya, ada yang cuek, ada yang ya udahlah buat gue repot, ngapain gue pagi-pagi mesti ngasih makan kucing gitu kan. Padahal kan apa sih susahnya ngasih sisa, kan mereka juga hidup dari sisa, bener kan? Benar. Itu kepedulian kita kan masing-masing berbeda ya, karena partisipasi kehidupan hewan di kehidupan manusia itu kan beda-beda levelnya gitu kan. Ada yang penting banget, ada yang nggak penting banget gitu kan. Jadi sekarang ini aku berusaha untuk mengedukasi personal dengan merchandise itu kena sih. Karena setiap kali aku mencoba untuk masuk dari buyers, kemudian jadi teman, kemudian kita kenal dan bisa diskusi, jadi komunitas, itu dapat networking baru. Aku bawa kaos nih buat. Wow, aduh aku malu, aku tidak menyediakan apa-apa. Jadi ini sebenarnya desain konsisten aku dari 2020 yang udah banyak orang pakai. Ini sama yang kayak sama, cuma beda warnanya. Jadi kenapa aku buat kaos? Karena badan itu kan yang aku pernah bilang ke Mbak. Buat gitu jadi marketing berjalan. Badan itu adalah badan kayak reklame papan berjalan kita yang kita bawa kemana-mana dan pasti dilihat orang. Betul, gitu kan. betul. Ketika orang melihat ini,
kaos ini tuh bisa jadi buat kita ribut loh sama orang. Karena Ribut kan- karena pemakan. Iya, Karena dia bener, makan. iya sih. Begitu ngeliat tulisan ini, dia tersinggung. Dia marah karena dia nggak terima. Orang ya udah sih gue makan aja. Iya. Padahal kan ya di sini kan ini intinya kita apa? Itu kan harusnya mereka ini cuman ya balik lagi pandangan Iya. orang kan beda-beda. Aku banyak ribut sama orang gara-gara cuman pakai kaos ini. Cats and dogs are not food. Iya. Oke. Ya, kalau yang belakang apa, Kak? Against animal cruelty. Jadi kita advokasi ya, maksudnya gue pro dengan statement ini. Iya, jadi benar. jadi kalau misalkan kita dimanapun berada, kita menjadi apa ya? Hewan ini kan nggak bisa ngomong ya, Benar. gitu kan? Menyampaikan pesan lah kita. Iya, jadi kita tuh jadi kayak guardiannya mereka dimanapun mereka berada. Jadi ketika orang pakai kaos ini itu sudah Menyuarakan ya, ya. betul sekali, bahwa Menyuarakan. orang ini sensitif atas isu ini, mereka Iya. paham isu ini. Jadi kebanyakan orang tuh taunya, iya Mbak, aku pro gitu kan. Mbak tahu dari mana aku pro gitu kan? Ya karena lo juga, gue tahu lo di sosial media mengutarakan atau memberikan statement yang selaras. Betul. Gitu. Ketika aku memberikan merchandise ini, kebanyakan sih mereka rata-rata, ya mereka kita selaras, masuk satu frekuensi untuk bisa mau pakai ini. Iya. Karena jujur, nggak semua orang mau pakai kaos ini. Aneh sih kalau itu udah ini sih. Nggak semua orang mau Interestnya pakai. beda sih Gini, mungkin. Kenapa aku bisa bilang nggak semua orang berani pakai kaos ini? Karena gini, beberapa keluarga, dengan etnis tertentu, Itu makan. dan mereka nggak mau ribut Mbak sama Iya, keluarga dan teman. bener. Dia tahu temannya pemakan, Iya. keluarganya pemakan. Iya. Hanya mereka tuh nggak mau pakai kaos ini karena Iya. gue nggak mau ribut sama keluarga gue. Iya. Ya karena kan Ya, tapi gitu. sebenarnya kan ini opini ya. Opini Gitu. orang itu kan berbeda-beda. Ya kita juga nggak bisa maksain juga. Ibaratnya kita mengembalikan culture yang udah ada itu susah sekali gitu. Tapi kan ya ini tergantung kita mau apa enggak. Padahal cuma memulainya. kaos doang Iya. gitu kan. Lo diem aja tapi kaos lo ngomong. Bener. Ini kok Kak Ulan belum ada kayak ada logo atau something apa gitu untuk identity gitu sih? Enggak sih, karena aku udah karena ini kan apa ya, representatif jadi personal itu. Oke. Jadi aku nggak mau ada. Nggak. Aku Oke, tidak oke. mau bilang bahwa ini kaos aku gitu, karena ini adalah hak orang untuk mau bersuara tentang apa ya, tentang pemikirannya dia, tentang Iya. haknya dia, tentang bagaimana dia memberikan statement itu. Jadi awalnya dia cuman menyetujui suatu statement, kemudian dia paham, kemudian dia memberikan aksi. Ini sebenarnya aksi. 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 Menyuarakan Betul. hewan yang tidak bisa bersuara. Betul. Jadi perjalanan 5 tahun aku jualan merchandise itu nggak cuma jualan merchandise, tapi ternyata di balik itu aku punya cerita-cerita yang menarik. Dimana beberapa teman, gue setuju lah, tapi gue nggak bisa pakai kaos ini. Ih, kalau gue sih tipenya bodo amat ya. Mau lo pada makan ini ya gue tetep Karena mereka nggak pakai. mau ribut sama teman atau keluarga yang mau makan gitu kan. Kalau aku sih pasti aku ributin, aku langsung gini. Anehnya mereka lebih takut dari yang pemakan. Iya, Meskipun itu, mereka itu. merasa benar Iya, gitu ya. benar. Orang gini, beberapa teman yang mereka tinggal di Manado atau di Lombok atau beberapa Daerah-daerah daerah yang tertentu memang banyak pemakan, itu sampai disorakin loh. Mereka hanya lewat pakai kaos ini dan pemakan itu, oi apa sih gitu-gitu. Padahal kita nggak melakukan sesuatu ya. Iya. Jadi kaos ini memang memprovokasi orang-orang yang memang pemakan. Jadi Betul. mereka tahu sebenarnya mereka salah, cuma mereka nggak mau. Karena culture kan, kita Iya. belum bisa menumpas itu sih gitu. Karena kan balik lagi itu udah ada dari sebelum ada animal welfare mungkin ya, Betul. pengetahuan animal welfare belum sampai sekarang ini mereka udah memakan itu gitu. Dan apalagi ya Kak, aku sih juga sempat dengar ya beberapa cuitan gitu kan. Itu karena mereka itu berdalih kesehatan untuk Iya, kesehatan. iya. Padahal ternyata aku tanya ke beberapa dokter, itu tuh tidak ada hubungannya. Mau baik cat, dog, kobra, ular segala macam. Nggak ada. Iya, cuman memang ada beberapa Kepercayaan. hewan, iya kepercayaan dan beberapa kayak misalnya kan yang pernah kita dengar tuh dog itu kan dimakan kalau misalnya gatal-gatal kan, kalau ada penyakit kulit gitu kan. Secara sains itu tuh sebenarnya nggak ada apa ya
lab yang membuktikan bahwa si dok ini bisa menyembuhkan, makan daging anjing itu bisa menyembuhkan. Cuman itu membuat darah kita panas. Ya kan? Aku belum sampai ngerti deh soal sainsnya itu. Cuman kan kalau darah kita hangat kan kita jadi nggak berasa gatel kan. Sebenarnya kan kayak gitu, kayak ya cuman kan balik lagi itu kepercayaan ya Kak. Iya. Tapi ya sekarang ini kita berusaha karena kan generasinya muda, terus banyak orang juga punya sosmed, bisa lihat, terus anak-anak yang dari daerah kan ke kota gitu kan, mereka bisa kita edukasi betul, masukin tipis-tipis lah ya. Karena kita sudah gini, beberapa orang yang mungkin mereka diem aja selama ini begitu dicolek gitu, tentang isu tertentu, wah iya tuh gitu kan. Dari itu bisa mengubah mindset orang. Betul. Gitu kan, karena di setiap sosmed atau aplikasi apapun, ketika kita kasih dilempar isu tertentu dan orang itu selalu mengonsumsi apa yang kita tulis gitu kan, itu otomatis dia akan pro dengan isu itu. Betul, kan ini nanti juga ada di Fauna Shop. Langsung kita nanti ya Kak, kita yang mau ini bisa ada di Fauna Shop. Iya kan, kita bukan e-commerce kan, di Fauna aplikasi Fauna sendiri juga banyak sekali ada apa namanya edukasi tentang animal welfare juga kan. Jadi ya support dong gitu. Kalau saat ini adanya lagi di Instagramnya Kak Ulan, lewat Instagram. Jadi aku tuh punya anjing yang memang dia punya akun Instagram sendiri gitu kan. Jadi Bonnie, namanya Bonnie the Bonnie. Bonnie itu anjing jantan yang nanti kasih tahu kita ya Instagramnya biar kalau order kita bisa ini. Jadi Bonnie ini aku buat jadi ikon hewan yang memang dia di rumah itu kan dia paling besar. Jadi hewan lain tuh kita anggap adanya Bonnie gitu kan, yang perlu disteril, yang perlu dikasih makan setiap hari. Jadi Bonnie ini selalu memberikan statement ini jualannya Bonnie gitu. Buat adik-adiknya. Iya gitu kan. Ada berupa tas, merchandise dan segala macam. Teman-teman yang paham tentang apa yang kita kerjain itu melihatnya ya nggak apa-apa gitu kan, tokonya Bonnie gitu kan. Betul. Tapi di sisi lain, ketika kita punya duit spare, kita juga masukin ke shelter kecil yang membutuhkan gitu kan. Karena dan kita juga banyak reseller, ada di Lombok dan ada beberapa personal rescuer yang menjadi reseller. Ini kita tuh ternyata nggak jadi sendirian. Betul, ada teman-teman. Ada beberapa reseller yang mau ngerjain ini juga. Jadi pengiriman dari Jakarta, mereka hanya ngandelin sosmed karena mereka nggak punya waktu. Karena di lapangan mereka rescue. Begitu mereka ada waktu untuk pakai kaos ini jualan, ya silahkan kita bantu barang gitu kan. Dan itu banyak yang mau, karena apa? Teman-teman yang membutuhkan dana untuk operasional mereka makan ini lumayan banget. Betul. Gitu. Jadi aku cuma nyetok barang ketika mereka butuh, Baulan kirim gini, ada transferan, aku kirim langsung, entah itu kemana. Ini tuh udah sampai Papua, udah sampai Batam, udah kemana-mana. Tapi ini revenue ya? Ini yang masuk ke apa namanya? Para reseller mereka up sendiri. Mereka up sendiri ya. Karena di beberapa daerah gitu kan, kayak misalkan kursi beda-beda. Ada yang menjadikan ini murah ya, ini mahal gitu kan. Iya, benar. Tapi aku kembalikan sendiri ke mereka gitu kan. Karena kadang kan kalau mereka ngelihatnya sosial juga dihargainya bukan seharga baju. Iya, mereka nggak cuma beli baju. Gitu mereka bukan kan. cuma beli baju. Gitu. Iya gitu. Karena aku melihat kenapa desainnya nggak berubah? Aku melihat sebuah konsisten aja gitu. Betul. Kan. Ada beberapa orang yang ada nggak sih gambar anjing Baulan? Kita nggak lucu-lucuan. Iya, kita soalnya kan pesan yang kita ingin sampaikan, suaranya mereka. Kalau misalnya gambar anjingnya atau hewannya kan udah banyak brand yang lain. Ini selain kan suaranya. ini Mbak, aku ada satu isu lain. Yang topeng monyet itu. Jadi aku nggak, itu lagi habis sebenarnya kaosnya, cuman aku tulisannya isunya topeng monyet bukan hiburan melainkan eksploitasi. Abuse ya. Eksploitasi. Jadi tulisan itu ada di depan, dan itu kemarin itu aku buat pre-order udah 3 lusinan itu karena apa? Mereka yang tertarik dengan isu-isu, mereka langsung mau Kak. Gitu, aku juga mau. Karena apa? Gak semua orang berpikir bahwa topeng monyet itu hiburan, kekerasan hewan. Mereka hanya melihat ya udah sejoget-joget gue kasih duit ya udah gitu kan. Ternyata begitu mereka tahu ini dibuat lapar dulu,
ini cara pelatihannya ngeri sadis. banget, ngeri banget. Jadi kita mesti ngasih tahu orang-orang itu bahwa yang datang ke rumah lo bawa monyet itu adalah ya nggak beres. Betul. Gitu kan itu. Jadi sebenarnya topeng monyet itu dibalik atraksinya dia menghibur, sebenarnya itu adalah kekerasan dan eksploitasi hewan. Betul. Nggak banyak orang tahu. Nggak Makanya banyak. ketika kita kan nggak mungkin ucuk-ucuk topeng monyet tuh gini loh, kan nggak semua orang suka dengan itu ya. Tapi begitu orang lihat tulisan di kaos itu, mereka akan tertegun gitu kan. Maka mereka akan mikir, oh topeng monyet kenapa eksploitasi? Mungkin dari situ orang akan membuka isu baru, Betul. pembicaraan baru, dan mereka Betul. akan punya isu dan pengetahuan baru. Oh ternyata gitu. Betul, karena kan memang edukasi seperti ini itu kita agak harus menjaga ya, ngasih taunya gitu kan. Karena kan ini kan bersinggungan mengenai balik lagi keyakinan orang, Moral kan, sih sebenarnya, moral. moral. Iya. Ya semua orang aku yakin punya empati, tapi semua orang belum tentu juga fokus atau teredukasi atau isu itu. iya isu itu gitu. Itu seru banget sih. Aku nanti mau yang itu topeng monyet. Soalnya aku tahu komunitas Kak yang bilangnya ada komunitas, bilangnya dia komunitas pecinta monyet, primata. Oh iya tahu. Iya, padahal itu aslinya Dan aku agak bingung ya gimana kita bereaksi tentang orang-orang yang punya peliharaan dan di sosmed. Di-up terus sama mereka jadi konten, dibajuin. Iya. Gini, lo kalau mau punya anak, ya udah punya anak aja, jangan beli anak monyet gitu. Bener, karena nggak sewajarnya seperti itu di alamnya gitu kan. Itu luar biasa. Kalau misalkan kita ngasih tahu pun itu mesti pelan-pelan, karena kita nggak mungkin orang tuh kalau dikritik pasti marah gitu kan. Tapi gimana kita mengedukasi orang lain supaya ketika orang di lingkungan kita mau punya nih, gue mau beli anak monyet lah gitu kan. Gimana kita merespon sesuatu gitu kan? Jangan. Iya. Itu dapetnya dari gini loh gitu kan. Nggak boleh juga loh gitu kan, kasihan gini-gini. Itu udah cukup buat kita jadi controller gitu. Tapi ya itu lagi balik lagi. Isu ini kan sebetulnya orang antara cuek dan nggak cuek gitu kan. Tapi kita jalanin terus aja karena kita percaya bahwa setiap manusia tuh punya hati nurani kok. Iya. Itu disentil lagi dikit kok gitu. Betul. Kan gimana kita bisa masuk ke sela-sela itu, sanubarinya mereka untuk bisa akhirnya mereka bisa peduli dan akhirnya mengerti. Contoh kecil, aku punya FB yang selalu memberikan edukasi, kalau misalkan jangan buang anak kucing. Lo kalau nggak suka anak kucing lo buang, nggak apa-apa, buang tapi buang sama induknya. Jangan anaknya aja lo buang di tempat sampah di mana di jalan gitu kan. Itu semua teman-teman baca dan akhirnya masuk ke kehidupan mereka. Dan dia bilang sama aku gini, Lan, gara-gara postingan lo, gue ribut sama orang gara-gara anak kucing gitu kan. Itu kan berarti kan kita berhasil memberikan sebuah edukasi bahwa itu sedikit itu dikit banget. Bahwa itu kalau di Facebook kan kita nggak tahu siapa yang baca, siapa yang ngaruh. Ternyata begitu ada orang yang akhirnya bilang sama aku, gara-gara postingan lo gue jadi ribut sama orang, dia mau buang kucing gue marahin gitu kan. Ya nggak apa-apa, kan ributnya demi kebaikan. Nanti makanya nanti kita bikin keributannya di forum animal welfare yang ada di aplikasi Fauna, boleh. Kalau di situ nanti kita bisa berdiskusi, membahas tentang apapun itu yang berkesinambungan dengan forum animal welfare. Aduh, aku terima kasih banyak loh Kak Ulan. Ini aku jangan lupa nanti yang topeng monyet. Aku makasih banyak udah mau menceritakan tentang kisah hidupnya Kak Ulan itu di Fauna ya kan. Nanti kita mungkin bisa membahas lebih lanjut lagi di aplikasi Fauna. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk tetap langsung di-download dan juga jangan lupa ya untuk di-share karena ini kebaikan. Jadi share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Kak Ulan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sahabat Fauna. Bye sahabat Fauna. Dadah. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.